Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 AS17B akan mempresentasikan mengenai kompetensi model for Syariah Auditors in Islamic Banks. Kelompok ini terdiri dari Muhammad Fajar Ramadan, Susi Susilawati, dan Siti Qurrata Akinina Salihah. Dalam hal mempersiapkan diri sebagai auditor di masa depan, kita semua harus tahu dan paham mengenai kualifikasi apa saja yang diperlukan seorang auditor syariah. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan syariah auditor, terutama di lingkungan perbankan syariah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan semi terstruktur seperti wawancara, focus group discussion, dan kuesioner. Sampel data adalah perwakilan Bank Sentral Malaysia dan 30 responden lainnya yang terdiri dari Head of Sharia Audit atau HSA dan Syariah Auditor dari 4 jenis lembaga perbankan di Malaysia. Perkembangan lembaga perbankan syariah menunjukkan tren yang baik di kalangan masyarakat, sehingga terdapat permintaan produk perbankan syariah yang terus meningkat dan terciptalah peluang yang luas untuk lembaga keuangan Islam atau IFI. Apa itu IFI? IFI adalah istilah untuk semua lembaga keuangan yang beroperasi dalam lingkup syariah, termasuk Islamic Banking, Islamic Insurance, dan lain-lain. Industri keuangan Islam pada dekade terakhir ini berada di antara industri dengan pertumbuhan tercepat, dengan pertumbuhannya itu antara 15-20%. Dengan banyaknya peminat produk dan layanan perbankan syariah, diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai syariah dalam setiap aspek operasionalnya. IFI ini perlu memiliki mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat dan efisien dalam lingkungan Islam untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Salah satu langkah untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan berbasis agama ini adalah dengan memiliki fungsi jaminan yang memastikan operasi yang sesuai dengan syariah. Fungsi jaminan ini dilayani oleh unit audit syariah yang memungkinkan IFI untuk memantau kegiatan kepatuhan syariah serta meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. IFI juga menunjuk Syariah Komite sebagai pemberi nasihat terhadap laporan audit dan memberi resolusi tentang masalah-masalah syariah. Menurut kerangka tata kelola syariah atau SGF, audit syariah mengacu pada penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk memberi penilaian independen dan jaminan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi bisnis lembaga keuangan Islam, dengan tujuan utama memastikan sistem kontrol internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah yang dilakukan oleh auditor internal. Pada mulanya, Bank Sentral Malaysia atau Bank Negara Malaysia memperkenalkan syariah governance. Kemudian, pada tahun 2013, berlakunya Islamic Financial Services Act atau IFSI dalam meningkatkan tata kelola syariah IFI di Malaysia untuk memberikan regulasi kepada IFI sebagai peran pengawasan terhadap pasar uang Islam dan pasar valuta asing Islam untuk mendorong stabilitas keuangan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Operasional IFI di Malaysia dipantau oleh Syariah Advisory Council atau SIC, di mana fungsinya adalah untuk memberikan nasihat kepada BNM dan IFLS tentang perbankan syariah dan takaful, selain menyampaikan fatwa yang mengikat sekaligus memastikan kepatuhan mereka terhadap syariah. IFI juga menunjuk Syariah Komite sebagai pemberi nasihat terhadap laporan audit dan memberi resolusi tentang masalah-masalah syariah. Menurut kerangka tata kelola syariah atau SGF, audit syariah mengacu pada penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu
untuk memberi penilaian independen dan jaminan objektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi bisnis lembaga keuangan Islam. Dan tujuan utama memastikan sistem kontrol internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah dan dilakukan oleh auditor internal. Dalam sebuah studi awal oleh Han pada tahun 1985 menyatakan bahwa praktek audit dalam pengaturan Islam itu berbeda dari audit konvensional. Dalam aturannya, auditor harus memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas tertentu secara efektif agar mudah berhasil dalam melakukan kinerja audit, dan seorang auditor juga harus memiliki mutu profesional yang baik dan pengetahuan umum yang memadai serta keahlian khusus di bidangnya. Selain itu, auditor juga harus memiliki integritas tinggi serta dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi dengan baik. Teori prestasi kerja yang efektif. Teori ini digunakan untuk memproyeksikan unsur-unsur kompetensi dari sudut pandang barat dengan perspektif teori tersebut dapat diterapkan dalam ranah Islam. Nah, teori ini sesuai sebagai teori yang mendasari penelitian ini karena menjelaskan bahwa kompetensi merupakan konsep yang diperlukan untuk menjamin kinerja yang efektif. Dari perspektif Islam, seorang pekerja yang seimbang perlu memiliki dan mengungkapkan pengetahuan yang mengacu pada sumber utama ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai auditor, harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pengetahuan keterampilan untuk menjadi auditor yang kompeten. Dalam penelitian ini, mengungkapkan bahwa selain dari penguasaan keterampilan audit, penguasaan pengetahuan tentang perbankan syariah dan fikih muamalah juga sangat penting. Selain itu, auditor harus memiliki kemauan untuk belajar sikap sebagai karakteristik yang melengkapi elemen pengetahuan dan keterampilan. Dilihat dari fungsinya audit, ada beberapa unsur yang harus dikuasai oleh auditor syariah. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Pengetahuan ini bisa berupa pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Pengetahuan umum mengacu pada pengetahuan yang didapat dari pendidikan formal, sedangkan pengetahuan khusus didapat dari kegiatan pelatihan yang ada di berbagai lembaga. Unsur pengetahuan yang paling penting untuk menjadi auditor syariah adalah pengetahuan tentang syariat, diikuti dengan pengetahuan tentang Islamic banking dan fikih muamalah. Yang kedua, skill atau keterampilan. Nah, keterampilan berarti kemampuan individu menerapkan pengetahuan yang diperoleh untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Misalnya, kemampuan seseorang untuk mengajukan pertanyaan yang tepat untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan konkret. Kemampuan mengidentifikasi informasi yang penting. Nah, hal yang penting bagi auditor untuk melakukan pekerjaan dengan sukses adalah pada keterampilan audit itu sendiri. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan berkomunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi dapat menyebabkan auditor memiliki masalah dengan audit atau pihak yang diaudit tentang apa yang dikemukakan oleh auditor. Yang ketiga, karakteristik lainnya. Karakteristik lain mengacu pada faktor-faktor individu yang mewakili sifat-sifat yang berbeda di antara mereka terkait dengan pengembangan pribadi seperti tanggung jawab etis, motivasi diri, harga diri, manajemen diri, dan yang lainnya. Elemen lain yang dianggap penting bagi auditor syariah adalah kemauan untuk belajar sikap yang baik dan karakter yang kuat, serta kerja sama tim. Dan perlu kita ketahui, bukti empiris tentang kompetensi sumber daya manusia dari sudut pandang Islam. Kompetensi individu itu dihasilkan dari kumpulan karyawan yang kompeten dan ahli syariah. Yang terpenting, bisa menjadi ujung tombak inovasi Islam. Ditinjau dari kriteria seleksi seorang pekerja muslim, atribut utamanya adalah sholih, memiliki nilai akhlak yang baik, dan semangat kerja amal jama'i atau tim.
dan kompeten atau ahli dalam hal kualifikasi dan pengalaman. Desain atau metodologi atau pendekatan. Jurnal ini melakukan pendekatan kualitatif dengan studi kasus jamak melalui wawancara terstruktur, yaitu data dikumpulkan dari perwakilan sentral Bank Malaysia dan 30 responden lainnya, yang termasuknya PT Syariah Audit HSE dan SHR dan dari 4 jenis lembaga perbankan. Kemudian, setelah melakukan wawancara dan responden melakukan validasi melalui model kompetensi yang diajukan yang sesuai dengan di auditor syariah. Wawancara dilakukan dengan peserta terkait untuk syariah. Fungsi audit memungkinkan peneliti mendapatkan informasi yang tebal dan detail tentang permintaan dan fungsinya. Hal ini juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi mendalam tentang pengetahuan penting, keterampilan, dan kompetisi lain yang diperlukan untuk menjalankan fungsi dari peserta. Fungsi yang sebenarnya yaitu sistem audit syariah atau SA. Masukan dari Kepala Dinas Syariah Auditor sangat berguna dalam menentukan kompetisi yang dibutuhkan, karena mereka adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa fungsi tersebut dilaksanakan secara efektif oleh sistem audit syariah. Dapat dilihat dari 24 tabungan syariah didekati melalui email dan telepon, hanya 11 yang mau berpartisipasi. Perwakilan dari regulator BNM juga menjadi bagian dari responden yang diwawancarai untuk mendapat wawasan dari regulator sudut pandang untuk studi ini. Bank Syariah IB mengacu pada bank yang menawarkan produk dan layanan perbankan syariah. Sebanyak 4 kelompok yang melibatkan 31 responden berpartisipasi dalam studi kasus ganda ini, yaitu Full Syariah Balance Sheet, IFIF, IBAI, atau Perusahaan Perbankan Islam IBS, Development Financial Institution DFII, dan Islamic Windows. Layanan yang didirikan oleh Malaysia dipergunakan untuk mengembangkan, mempromosikan sektor strategis yang penting untuk mencapainya negara syariah, tujuan pembangunan sosial ekonomi syariah secara keseluruhan. DFI ini berada di bawah Euritsky Development Financial Institute ICT 2002 dan IFSA 2013 untuk operasi perbankan Islam mereka. Pengumpulan dan analisis data melalui wawancara ditranskripkan per Batim sebelum dianalisis menggunakan komputer assisted quality design analisis software, yaitu aplikasi NVivo dan Atlas. Digunakan dalam proses transkrip wawancara, sedangkan Atlas digunakan untuk memudahkan proses pengkodean. Untuk penipu FD untuk keperluan identitas, responden diberi RG untuk regulator hingga mencapai pencapaian individu dan institusi yang mereka wakili. Data dianalisis berdasarkan unsur-unsur kompetensi seperti yang dijelaskan dalam teori IGP, analisis komparatif antara kelompok responden organisasi yang mereka wakili. Jadi, di sini data kualitatif menjamin kualitas penelitian dalam studi kualitatif, yaitu studi kasus ini menggunakan teknik triangulasi data yang pada intinya bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan temuan menggunakan berbagai sumber bukti. Setelah dilakukan wawancara, maka dilakukan validasi oleh responden, kemudian bisa mereview hasilnya. Setelah itu, menemukan temuan dan diskusinya melalui praktik perekrutan auditor dalam bank syariah. Satu-satunya pedoman yang disediakan Syariah Governance Framework adalah mengenai audit syariah yang akan dilakukan oleh auditor internal yang telah memiliki pengetahuan syariah yang memadai dan mengikuti pelatihan terkait. Bank Negara Malaysia percaya bahwa ungkapan one size fits all tidak relevan dengan IFI atau Islamic Financial Institution di Malaysia. Pengetahuan dasar mengenai syariah harus dimiliki oleh auditor syariah karena auditor syariah internal yang memiliki pengetahuan seputar audit syariah dan sudah mengikuti pelatihan akan lebih baik dalam menjalankan tugas-tugasnya. Secara umum, Islamic Bank atau bank syariah memiliki pemahaman yang jelas tentang perlunya memiliki fungsi audit syariah dalam organisasi mereka. Interpretasi pedoman Syariah Governance Framework diterjemahkan ke dalam sebuah standar operasional perusahaan dalam hal rekrutmen mereka dengan menggunakan dua ukuran, yakni kualifikasi dan tahun pengalaman kerja. Hasil studi menjelaskan, kerangka tata kelola syariah menunjukkan fakta bahwa syariah auditor harus memiliki pengetahuan yang diperlukan tentang audit dan syariah atau perbankan Islam. Oleh karena itu, syariah auditor tidak perlu memiliki gelar di bidang fikih atau usul fikih ataupun fikih muamalat. Namun,
sertifikasi-sertifikasi tertentu serta pelatihan berkelanjutan harus dimiliki dan diikuti oleh syariah auditor untuk dapat tetap mengikuti dan memfollow up pengetahuan-pengetahuan terbaru seputar audit syariah. Salah satu responden menyampaikan bahwa pengetahuan mengenai syariah, perbankan syariah, dan fikih muamalat merupakan 3 pengetahuan yang sangat esensial sehingga penting bagi syariah auditor karena dengan hal itu ia akan dapat mengetahui apa saja yang kurang tentang kontrol sehingga dapat memastikan kepatuhan syariah setiap saat. Dalam hal keterampilan, terdapat 3 aspek yang harus dimiliki oleh syariah auditor, yaitu keterampilan mengaudit sebagai keterampilan paling penting, kemudian keterampilan komunikasi, dan keterampilan berpikir analitis. Keterampilan audit berkaitan dengan tugas lapangan atau field work yang dijalankan oleh auditor. Hal ini berkaitan dengan jenis dokumen apa yang akan diminta oleh auditor, serta bagaimana auditor melihat dokumen tersebut setelah ia miliki, dan bagaimana ia merekonsiliasi dokumen tersebut, dan bagaimana caranya menyampaikan bahwa dokumen yang ia miliki sudah cukup untuk menjadi bukti audit. Sebagian besar responden berpengalaman, dengan pengalaman lebih dari 10 tahun berpendapat bahwa meskipun pengetahuan dalam audit penting untuk memahami dan menilai risiko yang terkait dengan bisnis, bank Islam, atau bank syariah, keterampilan auditlah yang memungkinkan pengetahuan tersebut diterjemahkan secara memadai ke seluruh penjuru dunia untuk para pemangku kepentingan. Responden lain mengatakan bahwa yang terpenting menjadi seorang auditor adalah kemampuan dan kemauan untuk belajar serta meningkatkan keterampilannya. Selain kemauan untuk belajar, karakteristik lain yang tidak kalah penting dari syariah auditor adalah sikap yang baik atau karakter yang kuat. Dalam merekrut auditor, perusahaan memperhatikan beberapa aspek yakni pengetahuan, keterampilan, dan juga karakter. Auditor tidak perlu menjadi orang yang terlalu pemarah, tidak pula terlalu lembut, atau terlalu pemalu. Jadi, perusahaan membutuhkan seseorang yang memiliki karakter yang kuat dari segi sikap dan keterampilan, sehingga dapat menjelaskan dengan baik mengenai laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan. Model kompetensi yang diusulkan untuk syariah auditor terinspirasi dari model kompetensi keuangan Islam yang dikemukakan dalam kerangka kerja kompetensi audit global oleh Institute of International Auditor Research Foundation. Dalam model ini, terdapat 3 blok bangunan yang harus dimiliki oleh auditor, yakni membangun pengetahuan, membangun keterampilan inti atau teknis, dan membangun keterampilan pribadi. Elemen-elemen blok penyusun tersebut didasarkan pada 3 elemen teratas yang dibahas dalam teori prestasi kerja yang efektif oleh Boyatzis dan umpan balik dari seorang narasumber melalui wawancara, sehingga dalam hal ini auditor harus memiliki pengalaman kerja yang baik sebagai seorang syariah auditor. Analisis literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa persyaratan kompetensi untuk syariah auditor belum ditetapkan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum, perekrutan syariah auditor yang kompeten dan memiliki pengetahuan syariah serta audit merupakan tantangan bagi perusahaan. Sebagai tindakan untuk mengatasi situasi ini, manajemen Islamic Financial Institution Malaysia telah mengekspor syariah auditor mereka ke program pelatihan bersertifikasi syariah yang dilakukan oleh organisasi pelatihan Yamapan, serta melanjutkan pengembangan profesional dari badan profesional yang ada. Namun, temuan studi ini hanya dapat digeneralisasikan untuk lembaga perbankan syariah, karena mereka adalah organisasi dominan yang melaksanakan praktik ini, sehingga penelitian selanjutnya harus dilakukan di institusi lain seperti operator asuransi syariah di Malaysia untuk mendapatkan wawasan mendalam terkait masalah syariah auditor. Dengan berakhirnya kesimpulan di atas, maka berakhir pula lah presentasi kami pada sesi ini. Don't forget to like and share this video to your friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!